Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pejamkan semua mata, kita dengan hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sallallahu wa sallam Rasul. Bapak Ibu calon Habibur Rahman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu, mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita. Karena kata Rasulullah SAW, burika ala ummati fi khamisiha wa sabtiha. Keberkahan buat umatku pada hari Kamis dan hari Sabtu. Mudah-mudahan keberkahan itu ada, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu akan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa waktu terus berjalan. Hari ini kita sudah berada di hari kedua bulan Zulqa'dah. Jadi menghitung hari, kalau hitungan hari prosesi wukuf hanya kurang lebih tidak sampai 40 hari lagi kita akan menjalani rangkaian puncak wukuf. Ya, jadi kurang lebih 38 hari lagi insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesehatan, semangat, ya, untuk selalu bersedia dan bersiap-siap melaksanakan ibadah haji tahun ini. Amin. Bapak Ibu, selalu saya ingatkan, sudah mulai jalan, mulai jadi jalan terus. berapa jam dari? Jam. Berapa kilo? Balik ya. Kalau hitungannya itu kalau normal, kalau sudah sejam, insya Allah bisa 4 kilo gitu kalau sejam. Kalau normalnya idealnya 15 menit itu 1 kilo dapat, biasanya gitu ya. Jangan kenapa biasa selalu kalau pulang nasib saya selalu bertanya itu ya, karena jujur pernah kejadian ya, perjalanan mungkin karena tidak terlalu siap, akibatnya baru turun dari bis. Di situ kalau musim haji jangan dibayangkan, misalnya kalau bapak ibu yang bertemu, kalau haji itu banyak jalan ditutup. Nah, jadi tempat parkir bis itu kita di pinggir jalan dan biasanya jauh. Itu jalan saja dari bis masuk ke Masjidil Haram sudah lebih 10 kilo. Belum tawaf, belum sa'i. Apalagi musim panas. Ya, musim panas. Waktu itu padahal karena kita datang tengah malam menjelang subuh,
Jadi kita turun itu setelah subuh jam 6. Sampai di Masjid Haram itu sebelum jam 7. Tapi sebelum jam 7 itu sudah 40 derajat. Jam 7 itu. Jadi harus berjalan kita ya, 1 kilo sudah ngos-ngosan. Sampai waktu itu dokternya, dokter dengan ada 2 dokter kan waktu itu telat dia melaksanakan tawaf karena berguguran. Makanya dia berguguran. Kalau masuk di masjid sudah keluyuhan. Kenapa? Karena kecapean dalam proses perjalanan. Nah, sekali lagi itu semua hubungannya. Kenapa saya pernah bilang jangan bikin acara menjelang keberangkatan, ya? Nah, jangan bikin acara. Kalau bisa terakhir di awal Mei, di akhir Mei tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu terlalu capek dan lelah. Karena perjalanan kita nanti itu perjalanan yang 2 kali 24 jam kita tidak bisa istirahat dengan full. Apalagi kalau saya belum dapat sih kami bocoran yang disampaikan oleh Pak Rudin, kita akan berangkat subuh di Islamik, berarti sudah malam itu tidak tidur sudah itu, ya kalau dari subuh, ya kan? Nah, jadi gambaran itu. Nah, jadi mulai sekarang di tengah-tengah kesibukan apapun, sesibuk apapun, kalau tidak bisa pagi, sore, Bapak Ibu jangan sampai tidak latihan jalan gerak dan seterusnya, ya. Jangan dibilang wah ngapain, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Malah kalau saran saya ambil yang sudah agak-agak sore jam 4 masih panas kan, dan sekaligus latihan, ya, latihan untuk menghadapi panas, ya, itu juga bagus. Kemudian kemarin ada yang nanya saya, mumpung saya ingat dulu sebelum saya masuk materi, ada yang nanya haruskah bawa kacamata? Kan saya nenek-nenek katanya, masa pakai kacamata hitam? Saya bilang tidak apa-apa, sekali kalau di tanah air nenek-nenek tidak pernah pakai kacamata hitam budaya, saatnya budaya ya. Cuma pesan saya, kalau beli kacamata hitam, ya jangan beli kacamata hitam yang di pasar malam. Ya. Jadi intinya karena kalau kita tidak pakai kacamata hitam di sana, mata kita silau, nggak kuat ya. Dan itu, nah pertanyaannya sebenarnya itu ngaruh nggak kalau kita dalam keadaan memang pakai kacamata? Jadi tidak berpengaruh, kacamata itu tidak apa-apa dipakai. Ya, saya juga kalau di sana nanti Bapak Ibu akan lihat kacamata hitam tidak akan lepas di mata saya dalam beraktivitas ya, itu penting. Kemudian jam tangan itu tidak ngaruh, tidak apa-apa dalam keadaan ihram kita pakai jam tangan, pakai cincin tidak apa-apa. Cuma kalau ibu-ibu tidak usah dulu bawa emas-emasnya yang 5 kilo itu dibawa dulu ya, akan ribet. Nanti kalau pulang, saya tahu kalau ibu-ibu kenapa bawa banyak kalungnya, cincinnya semua, karena kalau sudah pulang mau pakai pakaian kebesaran, pakai baju Superman yang terbang-terbang itu. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya saya, ada yang chat saya kemarin. Ya, mumpung saya ingat dulu sebelum masuk. Ya, silakan aja chat saya kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan jelaskan. Mungkin satu yang bertanya, tapi mungkin baik untuk yang lain. Pertanyaannya bagus, Ustaz. Ini kan kita berangkat haji, kami bayar ratusan juta. Pertanyaannya, wajibkah kami zakat? Yang bertanya itu, haruskah dikeluarkan zakatnya kami ini? Ya, baik. Begini, singkat. Zakat itu, ya, ini harus. Memang bagus kalau seorang haji itu jangan sampai rukun Islam kelima dilaksanakan, zakat enggak. Makanya terakhir, pelaksanaan haji itu ditempatkan oleh Allah rukun Islam yang terakhir supaya yang 4 di depannya itu sudah sempurna. Nah, kaitannya dengan zakat itu singkat. Zakat itu zakat yang wajib keluar itu manakala memenuhi 2 syarat. Ya, sudah terpenuhi 2 syarat.
Bila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban zakat. Yang ada adalah sedekah, infak, hibah, hadiah pada istri-istri yang lain. Ya. Nah, kalau yang selain zakat itu kan sunnah. Kalau yang zakat kewajiban. Kewajiban, berdosa kita kalau tidak mengeluarkan. Nah, ada dua syarat sahnya, maka wajib keluar zakat itu. Pertama, ada namanya nisab. Nah, nisab. Yang kedua, ada namanya haul. Jadi dua syarat ini terpenuhi, barulah wajib keluar zakat. Satu nisab, dua haul. Itu istilahnya dalam bahasa fikih. Nisab itu adalah batasan minimal harta, penghasilan, tabungan, gaji, ya, usaha minimal itu namanya nisab. Ada batas minimalnya. Minimal berapa? Kurang lebih 84 gram emas. Jadi kalau ibu-ibu sudah punya emas 1 kilo, masuk nggak kalau 84 gram? Sudah mulai nisab kan? Cuma, ini juga banyak lagi, kayaknya ibu deh yang bertanya itu dengan saya. Terus susah, kalau nisab itu emas itu, kalau emasnya kan ada emas batangan, ada emas yang dipakai. Sepakat semua fuqaha yang dizakati itu adalah emas yang disimpan. Kalau yang ibu pakai terus, misalnya dia 10 kilo, tapi dipakai terus, rutin dipakai, mayoritas ulama tidak keluar zakatnya. Tapi kalau walaupun misalnya punya kalung misalnya atau cincin 1 kilo hanya sekali aja dipakai, nanti kalau misalnya pulang haji baru dipakai itu lihat kan gini. Nah itu kan tidak dipakai terus, karena itu zakatnya, ya. Apalagi kalau emas batangan, ya. Nah itu satu ya minimal, dan itu senilai dengan harga kalau uang diikut dengan uang seberapa nilai emas pada hari ini. Misalnya kalau sekarang berapa emas per hari ini per gram? 900 sampai 1 juta. Itu aja kali 84 gram. Itu batasan kalau punya tabungan. Misalnya kalau 84 gram kurang lebih, taruhlah kalau dihitungkan 1 juta berarti 84 juta, 80 jutaan. Bapak ibu penghasilan setahun 80 juta atau ada tabungan atau usaha 80 jutaan, berarti sudah memenuhi nisab. Satu, tahap pertama. Tapi walaupun nisabnya ada, harus terpenuhi lagi yang kedua, haul. Haul itu adalah waktu pemilikan harta itu dimiliki secara sempurna 1 tahun. Nah, misalnya 1 Ramadan sampai berakhir Sya'ban kita punya emas 100 gram atau senilai uang 100 juta. Utuh selama 1 tahun, maka setelah 1 tahun disitulah jatuh tempo wajib keluar yang namanya zakat 29%. Gitu hitungannya. Nah, kalau misalnya punya uang 100 juta atau emas 100 gram baru 6 bulan, ya, kita miliki, tiba-tiba kita jual lagi, masih zakatnya? Enggak, karena walaupun nisabnya tidak sampai haulnya. Nah sekarang saya bawa pertanyaannya, bagaimana bapak ibu yang bayar ratusan juta berangkat haji, wajib ke zakatnya? Wajib enggak? Nah, enggak, kan terpakai, tidak dimiliki sudah itu, uang itu tidak dimiliki lagi, tidak disimpan, tidak ada haulnya, walaupun nisabnya cukup, ya. Tapi kalau mau mengeluarkan sedekah enggak apa-apa. Nah, bedanya sedekah dengan zakat, kalau zakat itu terbatas 25%. Kalau sedekah tidak ada batasnya. Dari 25%, 100% pun mau dikeluarkan boleh. Nah, ya. Mungkin itu ya. Jadi ini ada pertanyaan, saya ingat ada yang saya kemarin, kita tambahan dulu masuk untuk itu ya. Jadi tidak usah khawatir, bapak yang ini tidak usah mengeluarkan zakat. Tapi kalau mau silahkan dalam bentuk sedekah, infak dan sebagainya. Ya. Air sumur itu boleh dipakai, ya, cuci. Kemudian apa lagi? Mata air, ya, sumber mata air. Ya. Kalau kita punya sumber mata air itu boleh dipakai.
embun. Embun yang banyak yang pagi itu kalau dipakai bersih. Kemudian air salju yang sudah mencair itu juga boleh dipakai. Itu ada 7 jenis yang masuk kategori air yang seterusnya suci dan mensucikan atau bersih dan mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci tahan. Ya. Oke. Saya langsung masuk. Kalau istinja, ketika beristinja sampai Islam itu adab-adabnya saja kan tidak diajari. Dasarnya kan mau masuk kamar mandi kata Nabi berdoa. Apa doanya? Kalau Bapak Ibu masih kan berdoanya kalau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minimal kalau tidak hafal itu kata Rasulullah, minimal baca bismillah. Jangan sampai ajarin anak kita masuk baca bismillah. Karena kenapa? Dasar loh ya. Apa dasarnya? Ya. Karena Nabi satu di antara 7 tempat terfavoritnya bangsa jin untuk istirahat adalah kamar mandi. Jangan bilang kamar mandi saya mewah. Tidak ada istilah mewah atau apa namanya seterusnya kamar mandi di situ buang hajat, itu termasuk dalam Islam. Berarti sarangnya tempatnya jin. Itu sebabnya kenapa ajaran Nabi, coba perhatikan sunnah Nabi ya. Kalau masuk ke tempat lain selalu kaki kanan atau kaki kiri? Kanan kan? Tapi kalau masuk kamar mandi apa yang dibuat? Itu sebabnya kiri. Rahasianya apa? Kalau bahasa anak muda dicemenin gitu, dihinakan. Kan kiri kan simbol dihinakan. Cemen loh kamu sedang kiri. Kalau kanan kita masuk, seakan-akan kita bilang halo Mas Bro. Ini tidak boleh, harus dicemenin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kata Nabi tadi? Minimal bismillah. Kata Nabi, satrun ma baina aurati ummati wa uyunus syaitin idza da'a ayatul bismillah. Penghalang antara mata setan dengan aurat umatku kalau dia masuk kamar mandi adalah minimal berdoa membaca basmalah. Di apa rahasianya? Kalau kita masuk tanpa basmalah, tanpa doa, menjalan kaki kanan, aurat kita pasti diintip oleh bangsa jin. Pertanyaan, mau nggak kita diintip aurat kita oleh bangsa jin? Jangankan orang lain, jangankan jin, kita sendiri aja mau ngintip aurat kita malu. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak membaca itu dampaknya tadi kata Nabi akan gitu. Jadi jangan dianggap remeh ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di dalam pun adab-adab. Ada adab itu posisinya jangan sampai menghadap ke belakang Ka'bah. Kalau memang sudah terlanjur toiletnya, miring dikit aja. Ya, itu adab. Nah, termasuk adab tidak boleh bicara, tidak boleh teleponan. Nah ini yang juga sering. Maaf. Tidak boleh makan minum, termasuk merokok. Jangan sampai ada nanti Bapak Ibu di pesawat masuk BO merokok. Selesai itu. Atau di kamar nanti, ini tahun lalu ada hampir sekamar sampai anaknya di Indonesia heboh dan kontur saya. Karena sekamar curhat orang tuanya ke tanah air. Karena berempat sekamar laki-laki, 3 tidak merokok, 1 merokok. Nah, oke, di kamar dia tidak merokok. Tapi yang bapak ini merokok 1 ini, karena nggak tahan kebiasaannya dia, kalau sudah masuk ke WC, bisa merokok. Tetap ngomel yang lain, kan bau banget itu kamar di sini ngomel. Nah, adab dalam Islam tidak boleh. Nah, jadi bapak itu kalau kebiasaannya bawa bapak ada yang suka kemana kalau BO sambil merokok, adab Islam tidak membenarkan itu. Ya. Baik, lanjut lagi. Maaf kalau ini mendasar seperti ini, tapi ini hal-hal yang dasar, tapi ini berpengaruh ya. Ini kan tadi seperti yang saya bilang sampai pagi, tahu kan? Ya, kira-kira suka merokok dalam toilet itu mana yang lain 3? Nah, 3 sekawan yang lain, karena terganggu, karena bau. Oke. Jadi beristinja standarnya, ya, bahwa kalau kita beristinja cebok pakai air, kan pakai tangan. Standar bersihnya itu, makanya adabnya dalam Islam pun diajari kita. Tidak pakai 5 jari, tidak pakai 4 jari, tidak 3 jari, tidak 2 jari, tapi 1 jari. Ya, jarinya kita 1 jari. Posisi jari tangan pun diajarkan.
maju gini. Nah, jadi gini caranya. Tapi jangan gini ya. Jadi satu jari aja mungkin. Dalam video. Kenapa? Supaya lebih cepat bersih. Gitu loh. Nah, tolak ukur bersihnya kalau beristinja itu dengan satu jari, manakala permukaan tubuh itu sudah keset. Jangan baru 1-2 kali digosok, ambil sabun. Tidak bersih namanya, tidak tahan namanya dalam. Bapak salat posisi seperti itu, salatnya tidak akan bersih. Jadi tolak ukurnya bukan sabun. Bersihnya itu, manakala kita gosok ini sudah keset. Maaf, seluruh permukaan tubuh kita itu kan berliput semua. Kalau ada di sini bapak ibu yang tidak berliput, anak hantu itu ya. Jadi standarnya itu selesai ya. Dalam fikih malah dianjurkan kalau ragu-ragu ini sudah bersih atau belum, ya baik dicium. Tapi ciumnya jangan ditempel di hidung begini. Nanti lain kan kalau ada tumisnya. Dalam fikih cukup jaraknya begini. Dalam fikih itu gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa tanpa dicium, insya Allah sudah tahu. Kita bisa rasakan. Makanya dalam fikih lanjutnya disebut, jangan pernah memulai menggosok beristinja sebelum yakin habis keluar. Yang biasa bermasalah itu lama orang WC, baru 1 potong keluar, sudah gosok, keluar lagi potongan kedua, tambah panjang gitu. Maaf kalau sedikit jorok ya. Dalam agama, ada hadis Nabi itu la hayam bi, tidak ada malu dalam agama. Nabi asbabul nurut di hadis itu, Nabi mengucapkan hadis itu ketika Nabi diminta khusus kaum ibu-ibu dikomando oleh istri Nabi Musalamah. Musalamah minta untuk khusus belajar tentang tahara. Ketika Nabi menjelaskan tadi itu dengan rinci detail, semua para malu ibu-ibu termasuk istrinya untuk buka begini. Langsung kata Nabi sambil senyum, la hayam bi, tidak boleh malu dalam perkara. Ya kan sah tidaknya ibadah kita kan bergantung di sini. Jadi jangan bilang kok seserah kok jawab ya. Baik, sudah ya. Sekarang istimewa. Nah, ini yang penting. Saya ada pengalaman. Waktu terakhir 2017, saya terakhir kali itu kali ketiga saya mesin Aksa di Brasil. Hotel kan nggak ada air. Jadi pakai tisu. Nah, ini memang kenapa Bapak Ibu jangan kaget kalau keluar negeri. Dalam ajaran syariat Nabi Adam sampai Nabi Isa, ajaran mereka ketika bersuci itu tidak ada istinja. Yang ada adalah istijmar. Kalau orang saudara-saudara kita non muslim di Indonesia dia beristinja di Indonesia itu karena mencontohi kebiasaan orang Islam yang lain. Jadi mereka itu hanya pakai istijmar aja. Makanya kalau hotel-hotelnya di luar negeri itu tidak ada yang pakai air, karena memang ajaran seperti itu. Nah, kalau kita orang Islam boleh memilih, boleh beristimar atau boleh istinja. Nah, cuma kalau istinja daun atau istimar, satu jumlahnya harus ganjil, batu, daun, tisu harus ganjil sampai diatur, ya. Terus kalau batu jangan pakai yang gede, apalagi pakai batu bara. Batu koral aja, ya. Ini dulu Bapak Ibu, siapa tahu nanti kalau kita tidak tahu nanti di Arafah pas Musdalifah, katakan mampir, tidak ada air, pernah dilihat? Antara Madinah itu ada rombongan, tahan sudah tidak ada tempat singgah, turun dan air datang. Loh, kan saya sudah jelaskan, ini masih ada istimewa dan tisu kan ada batu, tidak akan nanti. Ya. Jadi tidak ada dalam seluruh melaksanakan ini. Makanya, makanya dari sekarang ya, Bapak Ibu, umum saya ingat, umum kita bahas ini. Salah satu, kalau saya ya, saya tidak bilang, tapi kalau saya, salah satu yang wajib Bapak Ibu bawa nanti, bawa tisu. Terutama tisu basah. Tapi kalau beli tisu basah jangan sembarangan. Cari tisu basah yang non alkohol. Ya, jadi banyak yang beli tisu basah yang non alkohol. Karena kok tisu
beli itu ada di supermarket itu, baca aja ada yang alkohol, ada yang alkohol. Alkohol pun standarnya ya, standarnya yang dihalalkan dalam Islam. Kalau ada misalnya bapak ibu beli parfum kayak tisu apa semua, itu standar yang dianggap positif list. Ya, itu hasil rumusan waktu komisi fatwa. Kebetulan saya sudah 3 periode di komisi fatwa MUI Kaltim. Jadi kami di Banjarbaru waktu itu. Tahun ini tanggal 28 Mei sampai 31 di Bangka Belitung, hukuman pimpinan 3 tahun. Nah, jadi rumuskan standar yang dianggap positif list kalau ada dalam campuran bahan itu yang bisa dianggap positif list adalah alkoholnya 0,5. Pertama, yang rukun itu yang wajib. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Satu, niat. Terus yang kedua, wajah. Terus yang ketiga, tangan. Kemudian kaki. Nah, bagaimana yang telinga? Nanti kita lihat bahas. Kalau Syafi'i itu sunnah, tapi kalau Hambali itu rukun semuanya. Lalu kemudian terakhir tertib, urut. Tidak boleh kaki dulu baru wajah. Nah, ada sunnah lain. Kan kemarin saya sudah bilang, kalau kita pergi haji, kita harus merubah definisi sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Kita rubah, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan rugi. Nah itu ya, karena apalagi dan suci. Jadi saya akan jelaskan tentang urutnya. Pertama, cuci tangan. Pada saat cuci tangan ada 3 amalan sunnah langsung kita dapatkan. Setidaknya 30 pahala kita dapat. Kalau dia di Mekah berarti kali 1000. 3000 kita dapat pahala. Ya. Apa itu? Pertama, pada saat cuci tangan, ini yang sering dilupakan orang. Pertama, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 3 langsung amalan sunnah kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belum ya? Oke ya. Terus yang kedua, al-madmadah wal istinsyaq. Berkumur-kumur dan memasukkan air di hidung. Nah, coba. Kalau yang mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ya, saya termasuk mengikut itu. Cara berkumur-kumur dan masukkan air di hidung itu ngambil airnya cuma 1 paket. 1 paket. Jadi ngambil air, separuh masuk di mulut, sisanya langsung begini bersih. Jadi sekali ambil air. Itu kalau mazhab Syafi'i. Jadi ambil air, kumur, langsung begini. Kalau mazhab Hambali terpisah, al-madmadah sendiri, al-istinsyaq sendiri. Kumur ambil air. Nah, kemudian istinsyaq agar bisa kaki atas. Bukan mulai. Terserah bapak ibu mau pakai yang mana. Ya. Kalau saya pakai sekali ambil air, langsung begini. Nah, itu sunnah. Kapan dibaca niatnya? Niatnya dibaca pada saat membasuh wajah. Nah, untuk wajah, hati-hati kalian sudah rukun. Terutama ibu-ibu. Kalau posisi wudu, ibu-ibu supaya jilbabnya itu dilonggarin. Ya, jangan sampai ada di sekitar wajahnya tidak kena. Ya. Sampai tidak ada di sekitar wajahnya tidak kena. Nah, definisi wajah itu ini. Ya, maaf, dari atas termasuk di sini sampai di sini ke bawah. Jadi bapak-bapak yang jenggotnya masuk itu sampai ke bawah sini. Malah kalau Hambali termasuk di belakangnya telinga. Asal. Kalau Syafi'i enggak. Enggak bisa dilihat. Jadi minimal itulah. Ini masuk. Jadi ke dalam itu semua harus kena ketika kita berduduk. Kalau mau lebih praktis cepat, singkat, ambil air, langsung yang di atas dulu. Pada saat dibasuh juga kita berniat tadi, nawaitu dulu doa dalam hadapi tasbih dan doa. Kalau yang Hambali, tangannya ini langsung di belakang nih, langsung di telinga, sudah kena ini. Nah, ya. Terus turun ke bawah. Kalau yang berjenggot, baru langsung di terakhir. Yang 3 kali itu sunnah, ya, 1 kali yang wajib. Nah, sudah.
Terus wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai siku. Nah, jadi ayat dengan tegas mengatakan tanganmu sampai siku, bukan siku tangan. Berarti salah kalau berwudu, ada orang berwudu itu gini aja. Nggak boleh, harus dari atas dulu ke bawah. Oke ya? Jelas. Sekarang wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, basuh kepalamu. Nah, kepala. Kalau mazhab Syafi'i, kata-kata ada huruf di situ wamsahu biru'usikum. Gara-gara huruf ba terbelah dua mazhab Syafi'i dan Hambali cara membasuh kepala. Gara-gara huruf ba. Syafi'i memaknai huruf ba di situ namanya ba tabaidi. Artinya sebagian. Sebagian itu minimal 3 helai, asalkan berada di atas kepala. Nah, definisi kepala, maaf saya buka kepala saya. Definisi kepala ini ke dalam ya, ini sampai di sini. Kalau Syafi'i ya, ke atas. Kalau Hambali kepala itu coba perhatikan, beda. Ini termasuk telinga. Nah, lihat ya perbedaan. Telinga masuk kepala, masuk begini di atas. Itu perbedaan. Nah, kata Syafi'i kalau ada rambut di atas kepala, asalkan rambut itu di atas kepala minimal 3 helai sudah sah. Tapi kalau misalnya ibu-ibu panjang rambutnya, saya tanya ibu-ibu, rambutnya ibu panjang sampai di patah. Kalau ibu salah wudu, lalu kemudian rambut yang dipanjang itu yang dipegang, sah nggak? Kenapa enggak? Kenapa? Kenapa tidak? Maka rambut, misalnya rambut itu panjang kan? Jadi tidak mau kena di atas, pegang yang di belakang. Sah nggak? Kenapa enggak? Karena tidak di atas. Kenapa? Karena ayat mengatakan kepala, bukan rambut loh. Tapi kalau di atas kepala, asalkan di atas kepala rambut, sah. Minimal 3 helai. Jadi jangan gitu, ibu-ibu. Ah, di belakang aja pegang. Salah, nggak sah. Laki-laki juga gitu. Nah, pertanyaan apa lagi? Coba ya. Kalau Syafi'i ini, kalau Syafi'i, caranya Syafi'i. Kalau saya wudhu misalnya, saya megang hari ini, sah nggak? Sah nggak? Nah, ada yang bilang sah dan enggak. Atau saya megang belakang, sah nggak? Nah, ada yang bilang sah, ada yang bilang enggak. Nah, kata kuncinya kepala. Nah, ini yang sering salah di masyarakat. Dikiranya kalau wudhu itu ubun-ubun. Salah kalau ubun-ubun, bukan di sini jidat. Salah nggak sah? Kepala itu tadi, makanya saya bilang kepala definisinya ini loh, belakang. Jadi kalau wudhu saya megang ini sah atau tidak? Sah. Tidak mesti di depan. Jadi misalnya kalau saya pakai kopiah, kayak gini, saya wudhu, saya megang begini, sah nggak? Ya kan? Itu kalau Syafi'i. Sekarang kalau Hambali, ayat tadi wamsahu biru'usikum, baknya kalau tadi Syafi'i kan sebagian, baknya tadi itu kata mazhab Hambali itu namanya dalam bahasa Arab zaidah, hanya ba tambahan. Artinya kalau tambahan berarti ayat itu mengatakan wamsahu biru'usikum, basuh seluruh kepala. Nah, makanya jangan kaget kalau ada orang basuh seluruh kepalanya. Gimana caranya? Tadi kan kalau Syafi'i kuping nggak masuk, kalau Hambali kuping masuk. Jadi dia, kalau bapak ibu yang pakai Hambali, yang benar begini, ambil air, langsung sini, letakkan di sini posisi, tangan, tarik ke belakang, langsung satu paket megang telinga. Kalau Syafi'i kan gini aja, nanti setelah itu baru ambil lagi air untuk telinga. Nah, sekali lagi kalau Hambali, ini langsung praktis ke belakang. Terakhir belakang langsung lewat. Ya. Kalau yang bahasa sekarang, hari itu biasa saya lihat anak saya yang Belum lagi. Nah, tapi sih sebenarnya kan ada itu anak sudah bunyiin, ya. gini lagi. Iya, kan? Satu kali aja. Yang penting bisa aja.
arjulakum minal ka'bain, basuh kakimu sampai mata kaki. Pertanyaan saya, nah ini ya, sering banyak nih Bapak Ibu. Sangga kalau berwudu, ini keran, lalu kemudian kaki saya giniin aja. Nah, ini kan basah gitu kan? Atau saya di pinggir sungai, saya giniin aja, rendam aja, sangga. Nah, sangga. Kenapa tidak? Tidak dibasuh. Ayat mengatakan harus dibasuh, harus diusap. Nah, sering banget kita kan, apalagi kalau sudah ngobrol itu, pergi ziarah misalnya, nanti loh banyak kejadian ziarah. Di situ ada sambil di situ ada penjual murah situ. Tidak salah. Kita pergi begitu, tidak saudu, tidak sah, sama kan? Jadi harus digosok. Kalau posisi berdiri supaya saya imam kaki, maka diajarkan juga dalam fikih itu, tangan kaki kanan, tangan kiri yang menyala-nyala. Disela dulu harus disela, baru naik di atas mata kaki. Kalau kaki kiri, maka tangan kanan dan ini. Kalau duduk, posisi duduk, dua-duanya kaki, tangan dipakai. Ya. Sudah selesai berurut. Jelas ya, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan tentang wudhu? Oke ya. Wudhu batal wudhunya harus tayamum ulang. Gitu dia. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi jamak kasar, nanti Sesparudin tidak perlu 2 kali bertayamum, sekali aja karena itu satu waktu. Ya, kalau jamak kasar. Nah, satu. Yang kedua, manfaatnya tayamum. Ini banyak yang tidak paham manfaatnya tayamum ini. Tayamum itu bisa mengangkat mandi wajib. Ya, bisa pengganti mandi wajib tayamum. Kalau dalam ada unsur syar'i, sakit. Ada unsur sakit. Misal gini, saya beri contoh. Misal si A dirawat di rumah sakit. Nah, diinfus. Ya, karena infus itu kan makanan, sehat aja. Tiba-tiba karena laki-laki mimpi basah. Pada saat mimpi basah itu mau salat subuh, dia tidak mau tinggalkan salatnya. Nah, pada saat bersamaan dia lagi diinfus, masih sakit. Kan kalau kita mimpi basah misalnya laki-laki harus mandi, wajib kan? Nah sekarang dia mau salat, gimana caranya? Inilah fungsinya tayamum. Tidak mandi, salatnya dengan tayamum. Fungsinya tayamum. Tapi itu hanya kondisi tertentu, jangan bilang misalnya Bapak Ibu karena dingin subuh-subuh malas malam Jumatan tayamum aja, nggak boleh, harus tetap mandi. Nanti kalau darurat tadi seperti itu orang sakit atau apa sesuatu yang oleh tubuh tidak bisa, maka tayamum bisa menjadi alat untuk mengganti mandi. Oke, di ayat di Al-Maidah 6 masih ada di situ juga bahas tentang tayamum. Ya alladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, ini ayat nanti bahasanya mandi nih. Kalau mandi junub mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan. Kalau tidak ada ayat atau sakit kata Al-Qur'an, maka bertayamumlah. Fatayammamu sha'idan thayyiban, dengan debu yang bersih. Nah, yakin saja debu itu ada di dinding pesawat. Nanti kan kita praktek nanti itu pesawat. Sesuatu nanti. Saya tayamumnya ya. Jadi dinding pesawat ada. Ya, depan kursi kita ada. Yakin. Jangan sampai ada Bapak Ibu malam bawa debu. Pernah ada jawabnya dulu. Nenek-nenek. Jadi saya bawa sudah naik ke pesawat kita. Nenek ini bawa kaleng pembuat. Berat saya lihat, saya pikir dalam hati, perlu dekati nenek ini, lumayan dapat kue nanti di pesawat. Kemudian kan begini kan sudah tos bisa. Saya bilang, Nek apa itu perempuannya? Boleh nggak saya bantuin? Iya silakan Nek, katanya kamu bantuin. Silakan ya. Saya bilang, kok berat banget? Apa nih Nek? Rupanya satu kaleng pembuat, debu semua di dalam. Sudah ditapis itu, tanah diambilnya itu. Ngapain nih? Kan katanya kita mau tayamum, disuruh siapkan debu gitu ya. Langsung saya buang, saya suruh orang kembalikan ke sana. Nggak perlu Nek. Nah, rupanya salah-salah ada yang ngajarin gitu ya. Jadi di atas saja di pesawat gitu. Nah, cuma 2 rukunnya itu ada 4, minyak, kemudian debu yang bersih, kemudian ketiga wajah, tangan. Nah, kalau niatnya kalau tayamum apa? Kalau tadi wudhu
nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fadlillahi ta'ala, dalam hati saya berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil padukan Allah. Kalau tayamum, nawaitul tayammuma listibahatis shalah fadlillahi ta'ala. Selangit nawaitul tayammuma listibahatis sholati fadlillahi ta'ala. Saya berniat bertayamum agar diperbolehkan salat padukan Allah Ta'ala. Ya, boleh kalau tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja dan dibaca. Nah, kapan dibaca itu? Pada saat dibasuh muka. Nah, membasuh mukanya sama tadi dulu. Caranya aja gini ya. Contoh, misal saya tempel dinding atau kursi depan, ya, pesawat. Jangan kemudian setelah itu ditiup, hilang debunya. Terus yang kedua, Bapak Ibu 5 jam sudah tidur, bau naga keluar, kasihan di sampingnya. Ketiga, jangan diginiin, hilang debunya itu. Kalau merasa tebal, cukup diginiin aja. Ya, makanya jangan cari yang terlalu tebal, yakin aja ada yang sudah ada debu. Karena ini aja meja, kalau cuci dilap-lap besok itu ada lagi debu situ kan. Sudah masuk? Seperti tadi. Pada saat dibasuh kepala di atas, nawaitu tayammuma listibahatis shalah fadlillahi ta'ala. Sekali aja, kalau gampang ya. Tangan. Nah, tangan kita pakai yang umum. Saya beberapa cara untuk bertayamum saya pakai. Biasanya kami itu mengajarkan metodenya Imam Ghazali karena lebih cocok pas dengan bentuk tubuh kita orang Asia. Caranya kalau tangan, ambil lagi, tempel misalnya. Kalau tadi sudah nempel yang di sini, berarti hilang debunya, pindah ke tempat lain. Sampingnya, ambil. Nah, kalau tangan, ini ya, kiri, tarik turun, sampai di siku, diputar, naik. Tidak boleh loncat-loncat ya, sampai di sini bergelangan. Balik, tarik kanan lagi yang di luar, tarik turun sampai di siku, mutar naik, terakhir gong cipacai. Bisa? Oke, kita praktek sekarang. Kalau ini kita praktek bawah aja kan bisa, ya. Tidak usah digulung bajunya dulu ya, Bapak Ibu. Cuma nanti kalau berangkat kayak saya jam tangan harus lepas. Cincin, makanya tadi saya bilang, gak usah dulu bawa semua mas-masnya dulu itu, ribet nanti ya. Oke. Ibu-ibu, bapak semua, tangannya depan. Ini, ya. Tempel yang di kiri di luar. Tempel. Ya. Tarik, turun, pelan mulai. Tarik, turun, lurus ya tangannya. Sampai di siku, diputar. Naik, masuk ke tengah. Sampai di sini pergelangan, balik, tangan kanan lagi, yang di luar, tarik turun, sampai siku, putar naik, tarik, tapi jangan bilang bukti baca ya. Yang ikuti Pak Ustaz lah. Yang kedua kan saya tak bilang. Enggak, tadi kan pertama sudah. Bisa ya? Sekali lagi, biar berontak. Gitu. Nanti kalau saya sudah bilang tayamum, langsung aja ya. Oke, baik. Tangan kiri di luar, tarik. Ya, tarik turun. Tarik sampai di bawah, diputar. Jangan dijilat ya. Sampai sini, balik. Nah, tarik turun. Salah, ini Sampai ya. bawah di situ, Ini putar. itu ini. Bukan rodeo ya, bukan Ada rodeo. lagi. Terakhir. Nah. Anda bilang lagi ya. Langsung. Nah, oke, bisa semua ya. Kalau masih kan gampang. Jadi kalau kami sudah beri komando, silakan tayamum. Nah, jangan bilang apa tayamum ya Ustaz. Sini. Ini gini. Sekarang istinja istighfar sudah, wudhu sudah, tayamum sudah.
mandi. Oke, mandi. Kita ini suatu itu ya. Satu, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi biasa. Yang masuk kategori mandi biasa tidak dibahas. Silahkan Bapak Ibu mencungkil balik, silahkan. Yang dibahas dalam bahasan tahara, mandi wajib dan mandi sunnah. Sekarang kita mulai dulu karena ini ada kaitannya. Ada mandi sunnah bisa nanti di sana. Mungkin juga ada yang mandi wajib di sana. Jadi dua yang dibahas. Apa yang menyebabkan sunnah mandi? Nah, ini apa yang menyebabkan sunnah mandi? Yang menyebabkan sunnah mandi, satu, salat Jumat. Sebelum salat Jumat. Nah, mumpung saya ingat ada juga yang chat saya. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita nanti di sana di Masjid Haram, kalau hari Jumat yang perempuan, apakah kita harus juga salat Jumat? Di sini kan tidak salat Jumat. Nah, kalau sudah di Masjid Haram, kita depan Masjid Haram atau di Masjid Nabawi di Madinah, walaupun salat Jumat tiba, maka perempuan juga turun salat Jumat, mengikuti mendengarkan khutbah salat Jumat, dan setelah itu tidak perlu lagi salat duhur. Kenapa? Kita mengejar pahalanya. Kalau di Masjid Haram 100.000 kali, kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali. Di Indonesia boleh nggak ikut perempuan? Boleh, selama ada tempat khusus untuk perempuan salat Jumat. Kalau perempuan itu tidak wajib hukumnya salat Jumat. Tapi kalau perempuan itu datang mendengarkan khutbah, melaksanakan salat Jumat, maka gugur salat duhurnya otomatis. Dan tidak wajib, tapi kalau dia pergi, maka menggugurkan salat duhurnya. Beda laki-laki, wajib hukumnya pergi. Itu perbedaan. Nah, kalau di sana jangan sampai dia ikut salat Jumat, ikut aja salat Jumat supaya dapat pahala, ya. Yang kedua, yang menyebabkan sunnah mandi, ya, itu mandi sebelum 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Ketiga. Yang keempat, yang menyebabkan sunnah mandi, mandi ihram umrah dan mandi ihram haji. Nah, kita tanya kan? Nah, ini yang kita masuk di situ, ihram umrah dan ihram haji, masuk di situ. 2 kali kita, kalau kita tamattu, nanti insya Allah kita di rumah masing-masing nanti mandi sunnah ihram umrah. Kalau mandi ihram haji nanti insya Allah di hotel transit. Itu caranya nanti. Ya. Apa yang mewajibkan mandi? Nah, apa yang mewajibkan mandi? Harus paham ini. Pertama, jima. Nah, jima itulah yang mewajibkan mandi. Apa yang dimaksud dengan jima? Dalam bahasa fikihnya begini. Izal takal khitan wa dakhala al-kashafa wajaba al-ghusl. Itu definisinya jima. Singkat. Berjima itu adalah apabila bertemu 2 yang dihitan. Paham Bapak Ibu, bertemu 2 yang dihitan? Bertemu 2 yang disunat. Ada bapak-bapak yang belum disunat? Kalau sebelum disunat, sunat dulu baru berangkat, ya. Apabila bertemu 2 yang disunat dan hasapah sudah masuk, maka dua-duanya sudah wajib mandi. Itu definisi jima. Keluar atau tidak keluar? Keluar atau tidak keluar? Nah, itu jima. Ada pernah, betul Ustaz Nurdin, saya pernah baru ada pengajian yang isi ibu-ibu, tiba-tiba nanya, Ustaz, maaf karena ibu semua, jadi tidak malu karena ibu saya aja laki-laki. Dia nanya, Ustaz, jima yang benar yang wajibkan mandi itu gimana sih? Saya bilang saya tanya ulang karena penasaran. Saya kalau orang bertanya seperti itu penasaran. Saya tanya ulang, gimana sih ibu selama ini kalau pengertian jimanya? Rupanya dia hanya mandi ketika keluar air mandi. Salah. Kalau kita salat tidak mandi setelah itu tidak sah salat kita. Ya, jadi tadi definisinya bertemu 2 yang dihitan dan hasapah sudah masuk, keluar atau tidak. Hasapah itu maaf, helennya laki-laki, ya. Maaf ya. Itu sudah tenggelam walau 1 kali hitungannya. Maka dua-duanya suami istri sudah wajib mandi. Keluar atau tidak? Itu definisi jima.
Ya. Nah, ibu itu tadi rupanya masuk, katanya dia cerita lagi berhubungan, berjima, belum keluar, ada tamu, keluarga yang datang, berhenti, nggak mandi. Makanya kalau ada tamu kayak gitu saya bilangin, kalau ada tamu kayak gitu bilang aja, ada dulu 5 menit tanggung. Iya kan pasti mandi juga, sudah sama. Ya. Tamu ini nggak pengertian Pak. Iya, tamu nggak pengertian ya. Yang kedua, ya yang wajib mandi. Nah ini inzalul mani, keluarnya mani sengaja atau tidak sengaja. Nah, dikit. Ini juga perlu dijelaskan sedikit ya, supaya paham nih. Ada beberapa jenis cairan yang keluar dari kemaluan kita. Jadi kalau orang pergi haji harus tahu semua sudah ini, ya, supaya hajinya bisa sempurna. Pertama, baul, air seni. Nah, saya kira tahu semua seni. Atau yang kedua, ada namanya wadi. Ya, wadi. Cairan yang keluar dari kemaluan jumlahnya tidak banyak, kental dikit. Biasanya kalau laki-laki ketika di penghujung dia buang air kecil atau buang air besar, ada cairan keluar dikit. Itu wadi, najis namanya. Perempuan juga tiba-tiba, makanya perempuan, maaf ya, perempuan itu selalu pakai apa, panty liner ya. Nah, karena biasa tiba-tiba ada lendir kecil itu wadi namanya itu najis ya dalam hukum fikih. Itu najis kalau kena pakaian celana tidak boleh dipakai, harus cuci. Tapi tidak wajib mandi, ya kalau mandi. Yang kedua, yang ketiga ada namanya mazi. Ya, mazi itu cairan agak bening, dia agak lengket. Biasanya keluar laki-laki perempuan ketika ada rangsangan. Ya, terangsang misalnya. Itu namanya mazi. Mazi ini hukumnya juga najis. Jadi kalau kena celana maka harus dibersihkan, dicuci, tidak boleh dipakai. Ya. Dan mazi ini tergantung. Ada orang rajulun mazak dalam hadis, ada orang yang sangat gampang terangsang gitu. Nah, kalau bapak ibu atau ibu-ibu yang gitu ya harus antisipasi. Saya ingat dulu ada teman saya, maaf di Kairo saya cerita, kita kalau waktu kuliah itu dari kampus kan pakai bis atau pakai metro itu. Ada teman, karena orang-orang Mesir ini kalau masih muda cantik banget. Ya. Kalau bahasa kita itu, kalau di Indonesia kan 10 cewek berjalan itu syukur kalau ada satu cantik. Kalau di Mesir 10 cewek berjalan 12 yang cantik gitu. Nah, teman ini termasuk di Rajul Masal. Jadi kalau ke kampus itu selalu bawa stok celana dalam banyak. Karena kalau sudah sampai di kampus pasti keluar mazinya. Kalau memandang itu cewek-cewek itu. Saya aja waktu pertama, saya tidak tahu kalau bagaimana Mrs. Mahrudin. Saya waktu pertama tiba di Kairo, apa namanya, bis yang harusnya saya berhenti di halte itu keterusan saya. Karena mata saya umur saya kan masih 18-an waktu itu, 18-19. Wajar kan Bapak Ibu, jadi waktu itu jadi namanya jiwa anak muda itu lebih. Gak pernah lihat cewek dari pesantren lagi. Di pesantren 6 tahun kita gak pernah lihat cantik, Masya Allah. Masya Allah. Tapi kekurangannya orang Arab itu kalau sudah bersuami, tua-tua, pantat bebek semua. Oke. Lanjut. Jadi masih ya. Terus yang keempat ada namanya mani. Nah, mani ini kalau dalam bahasa fikih, kalau bahasa Indonesia itu kalau laki-laki sperma, kalau perempuan kalau nggak salah opum ya namanya. Nah, kalau ini mani, ya najis nggak kalau mani? Najis nggak kalau mani itu? Nah, kalau najis mani berarti kita najis semua kan? Mani itu tidak najis, mani itu bersih. Malah sampai ada ungkapan para fuqaha dalam fikih itu, mani itu saking bersihnya kalau banyak bisa dipakai berwudu. Tapi pertanyaan, ada nggak di sini mandinya sampai seember? Kalau ada bapak-bapak di sini yang mandinya sampai seember, pakai kursi roda sudah pergi haji. Itu hanya gambaran betapa bersihnya itu mani, ya. Nah, tapi mani itu masalahnya adalah jarang keluar mani itu tanpa didahului mazi dulu. Nah, ketika bercampur sudah mazi dengan mani, maka otomatis najis. Nah, dia harus bersihkan.
Tapi kalau tidak, Nabi itu pernah dalam riwayat Aisyah bercerita, Nabi rupanya di jatahnya Aisyah waktu itu rupanya mandinya Nabi ada yang terlempar, kena di bajunya. Ketika pergi itu Nabi salah, kan mengeras itu mandi kalau kering. Nabi hanya gesek-gesek ini, itu digulung keluar di cetak. Nabi hanya kering, tidak dipakaikan pakai air. Artinya apa? Bersih kan? Tapi kalau yakin tidak bercampur masih, kalau bercampur masih menjadi najis. Nah, cuma kalau keluar mandi tadi dia wajib mandi. Pertanyaan, kenapa mandi bersih tidak najis, tapi disuruh mandi? Ayo. Nah, kenapa harus mandi kalau keluar mandi itu? Karena bukan najis. Hah? Akan bertemu. Kalau yang tidak bertemu, kalau yang mengeluarkan sisa paksa, nah, kenapa harus mandi keluar mandi? Atau mimpi basah misalnya. Nah, kenapa harus mandi? Karena bukan najis. Nah, pernah Nabi ditanya, kenapa harus mandi ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Al-ma bil ma. Air harus dibersihkan juga dengan air. Rahasianya, itu rahasianya umat Islam. Kenapa banyak anaknya? Itu rahasianya. Makanya dalam Islam itu kan Nabi mengajarkan, maaf Bapak Ibu ya, dalam terpasang sehat perkawinan lagi nih ya. Kata Nabi, kalau suami istri mau berjima untuk ronde yang kedua, abdannya kan mandi dulu. Kalau buat, kalau tidak untuk masuk ronde kedua, ngapain kata Nabi? Berwudu. Gitu. Itu ajaran Nabi, sunnahnya Nabi gitu. Jadi kalau mau ronde kedua berwudu dulu baru mulai lagi. Kenapa? Air tadi. Karena ternyata penelitian ketika air mandi keluar itu mungkin karena terlalu nikmatnya mungkin sampai mata hitamnya kita hilang semua jadi putih. Nah, jadi ada urat-urat itu yang tadinya lentur jadi kencang. Makanya kan loyo setelah itu kan, kalau bapak-bapaknya langsung ngorok. Nah, itulah rahasianya. Kalau sudah disiram dengan air, kata Nabi tadi, alma bilma, yang urat-urat tadi yang kencang lentur kembali, segar kembali. Itu rahasianya. Oke, lanjut. Ada lagi yang keluar dari kemaluan, ini khusus perempuan, haid. Nah, haid. Haid ini kalau bersih wajib mandi, masuk kan? Terus yang kedua, nifas. Nah, ini tambahan, jadi perempuan lebih banyak. Makanya agama itu perempuan, istrimu, ibumu 3 kali ya. Nifas 1 kali. Terus yang ketiga, ini tahun berapa ini ada kejadian? Perlu disampaikan, istihadah. Ya, istihadah. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada yang istihadah ya. Nah, kalau istihadah itu, ini bahasa fikih ya. Ada Pak Dokter di bawah belakang. Kalau mau lebih tahu nanti. Tapi saya hanya bicara tentang bahasa agama, bahasa fikih ya. Kalau nanti dikoreksi Pak Dokter. Jadi perbedaan haid dan istihadah dalam fikih singkat supaya ibu tahu, bapak-bapak juga paham ya. Kalau haid wajib mandi kalau bersih, kalau istihadah tidak ada mandi. Kalau haid seluruh aktivitas ibadah, salat, berhubungan suami istri, puasa, tawaf tidak boleh. Tapi kalau istihadah seluruh aktivitas ibadah, salat, tawaf, berhubungan suami istri, kalau suaminya tidak jijik, monggo boleh. Apa bedanya? 1, waktu, dari waktu, cara mengetahuinya. Dalam fikih kalau haid itu waktunya minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Jadi kalau misalnya gini, yang sering terjadi itu nanti Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu, sampai di sana sudah 7 hari haid, bersih, oh tidak ada, mandi. Ketika baru 2 hari sudah mulai sholat, hari ke-10, tiba-tiba keluar lagi, gagal lagi. Saya bertanya ibu, itu darah haid atau istihadah? Masih? Kenapa? Belum 12 hari. Jadi gampang menghitungnya ya. Jadi kan sering ibu-ibu itu bingung. Aku kok sudah mandi kok tiba-tiba keluar, hitung ini sudah berapa hari? Gitu dalam fikih. Ya. Nah, okay. Kalau lebih dari itu terus keluar terus, itu namanya istihadah. 1. Yang kedua, cara membedakan. Darah haid warnanya khusus, merah-marun, kehitam-hitaman. Kalau darah istihadah
warnanya darah segar. Pasti ibu lebih tahu. Kalau darah segar itu kayak luka, ketika kita luka itu ya gitu aja warnanya. Kalau misalnya ibunya buta warna, nggak tahu bedakan ini merah marun atau darah segar. Cara yang ketiga membedakan haid dan istihadah adalah aromanya. Kalau darah haid itu ada aromanya khas, amis kan dikit. Ya. Kalau istihadah tidak ada aroma. Nah, itu 3 di antaranya. Kalau dalam hadis lagi lebih lanjut lagi, Nabi malah menganjurkan kalau ada yang terkena istihadah tadi, dianjurkan diruqyah kata Nabi. Ya. Kenapa diruqyah kata Nabi? Karena menurut kata penjelasan Nabi itu ada jin, saya lupa jenisnya itu, Nabi sampai menyebut jinnya masuk ke tubuh wanita dan di mulut rahimnya. Jin itu di mulut rahimnya dia hentakkan kakinya begini, makanya terus keluar darah itu. Makanya lebih cepat penyembuhannya kalau diruqyah dulu, tapi harus yang memang benar-benar pintar meruqyah. Nah, kalau belum sembuh, silakan ke dokter. Lebih bagus kalau dokter yang tahu. Oke, itu diantara yang keluar ya. Sudah bisa membedakan mana tadi yang menyebabkan wajib mandi ya. Jadi tambah lagi wajib mandi orang meninggal, kecuali mati syahid dalam peperangan. Kemudian wajib mandi orang yang baru masuk Islam, itu juga wajib dimandikan. Cara mandi, rukun mandi cuma dua. Niat dan membasuh seluruh anggota tubuh dengan air. Ya. Tergantung niatnya. Kalau kita niat mandi ihram umrah, apa niatnya? Saya berniat mandi ihram umrah sunnah karena Allah Ta'ala. Berarti niatnya kan? Kalau nanti mandi ihram haji, ketika kita di hotel transit, saya berniat mandi ihram haji sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu silang keseluruhan itu. Ya. Salah praktisnya singkat, ya, tidak perlu terlalu banyak air ya. Ya, praktisnya kalau mandi itu, jadi mandinya niatnya abdalnya itu pada saat disiram kepala. Ketika mandinya kita berwudu dulu ya. Sunnahnya itu kalau mandi berwudu dulu. Sudah gitu kita mulai cuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim, kumur-kumur seperti tadi. Baru setelah itu disiram kepala. Ini sama berlakuannya, mandi sunnah mandi wajib. Pada saat disiram kepala itulah kalau mazhab Syafi'i di situ berniat tadi apa niatnya kita mau lakukan. Nah sambil di sela-sela nanti, ya di sela-sela semua sudah. Kalau pakai gayung maka hitungan harus jelas, misalnya 1, 3 ganjil ya. Kalau pakai shower atau apa langsung mengikuti. Setelah kepala di atas, tangan kanan, baru tangan kiri, baru bahu kanan, baru bahu kiri ke bawah semua. Selesai. Sabun, sampo, apa berhubungan dengan mandi? Tidak ada hubungannya. Jadi tanpa sampo, tanpa sabun, kalau sudah mandi itu sah, kan sahnya aja kan? Tapi kalau menambahkan nanti sudah selesai rukunnya tadi sudah selesai semua, baru silahkan kalau mau lanjut pakai sabun, pakai sampo. Gitu. Iya, setelahnya jangan ada orang itu, apalagi ibu-ibu nggak bisa haid, dia mandi bersih dulu pakai sampo, pakai apa semua, nanti terakhir baru berniat. Nggak begitu caranya. Niatnya dari awal. Ya. Jelas? Saya kira ini dulu bahasan tahanannya. Ada yang mau ditanyakan? Ini mau nanyakan tentang tadi tayamum Ustaz, untuk perempuan. Apakah harus menggulung baju Ustaz? Karena dikhawatirkan aurat kelihatan. Iya, bagus. Ini itu pertanyaannya. Ya. Tayamum memang ada 2 pendapat ulama. Ya. Tapi saya tidak merekomendasikan yang kedua ini karena dalam masalah fikih. Karena di ayat, coba dibuka itu Al-Maidah ayat 6. Itu ketika membahas tentang tayamum, fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, beda dengan redaksi ketika dia mengatakan tentang wudu, di ayat itu mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai situ. Ketika Allah menyebut tentang tayamum, Allah hanya mengatakan dan
wajahmu dan tanganmu. Nah, jadi ada orang pendapat kedua itu ada mazhab yang dibasuh itu cuma tangannya aja di sini di depan. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, harus sampai di situ. Nah, sampai di situ. Nah, bagaimana kalau di pesawat? Mau tidak mau kita harus buka, tidak apa-apa. Karena mau kondisinya seperti itu kita pakai di atas. Sebentar aja kan, nanti misalnya ibu kalau sudah buka duluan, nanti kalau sudah wajah, nanti kalau sudah berikan tangan, baru nah cukup segera. Habis itu pasang lagi segera. Tidak apa-apa. Itu bagian daripada al-ma'fu anhu dalam bahasa fikih yang dimaafkan. Sama juga misalnya kan tadi air misalnya kan, kita air yang mustakmal itu air yang sudah kita pakai lalu kemudian masuk ke dalam air kita lagi itu kan, dan bisa dihindari, itu namanya al-ma'fu anhu, yang bagian yang dimaafkan. Kalau bahasanya halal, positive list ya, silakan. Ya. Dia wajib dihafal, terutama bapak-bapak, siapapun nanti yang saya kasih mic di Arafah, bertarbiyah, jangan bilang saya tidak bisa, harus bisa semua ya, supaya nanti suara kita terdengar oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pejamkan semua mata kita dengan hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saya kira untuk saya hari ini sampai di sini, dan selanjutnya akan disambung Ustaz-Ustaz. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.